Oh. Kita misinya itu memang menyelamatkan kan, Pak. Pantura. Dari roh macam-macam itu lah. Kalau kita nggak selamatkan nanti warga desa entek. Orang kan tidak fasadia, berlebihan, akhirnya kan mikroba mati, tanah mati, sehingga tidak ada rongga. Cacing pun, kalau cacing sekarang kan susah. Selesai. Nah, kita hidupkan lagi. Oke lah pakai kimia. Kalau bagus, listriknya akan hidup. Karena ada fermentasi, jadi listrik, jadi gas. Listrik ini hidup, Bapak. Namanya dari Pati sampai Rembang, Tati siji langsung cakap ya. Mas. Aku cakap gimana langsung Ngobrol aja nih. Nggih. Oh. Ini sak tahun pinten, Mas? Tahun pinten iki mulai? 2014. Oh, 2014. 2014 ya pas aku awal ya, Mas. Pinten hektar, Mas? Kalau sini 1 hektar, kalau di Brebes banyak malah. Oh, Brebes kan malah ada. Di kopi paste kan banyak, Mas. Yang banyak kopi paste malah wargane Jawa Timur. Jenengan. Araban. Enggak wong Nahdiyin itu loh. Oh. PKB. Sampai kuburan Gudur itu mau dibangun. Pak Darusat kan ke sini. Ya. Dulu mentornya Pak Muhaimin itu loh. Oh. Kalau Muhammadiyah kan nggak punya petani tuh, Pak. Ya, untuk elit lah. Nasib itu. Kita misinya itu memang menyelamatkan kan, Pak. Pantura. Dari roh macam-macam itu lah. Kalau kita nggak selamatkan nanti warga desa entek, Pak. Ini Demak entek. Ya. Nah, itu misinya, itu paling nggak nanti kita bareng-bareng bareng nanti tugasnya bagi-bagi tugasnya Nahdiyin di mana, tugasnya Kristen di mana, tugasnya Muhammadiyah di mana, itu kalau nggak ditangani bareng itu nggak mungkin bisa. Karena yang bikin rob di Pati, di Demak itu bukan warga sampean loh, Pak. Dhuwur loh, Muhammadiyah, Kristen itu loh. Maka mereka harus kita rangkul, itu pesannya daripada Pak Almun Darujat. Dewan Suruhnya PKB. Pernah ke sini kok. Oh. Masih saudara. Sampai sekarang masih ya? Ini baru meninggal dia mau bangun, meninggal di Arab umroh. Oh, baru kemarin, Mas, tahun kemarin. Ya, sebenarnya nggak tahun kemarin, beberapa waktu yang lalu. Ya, 2. Ya, setelah Covid itu. Kita sudah kerebukan dengan yang Demak juga. Kita ada bangun 1 tapi belum selesai. Karena kan kepala desanya ganti, Pak. Jenengan berarti konsep. Ya, ini. Jadi konsepnya sebenarnya kita kan memakai bukan yang di Amerika atau Israel, tapi memakai Al-Quran. Jadi intinya adalah kita akan menghidupkan lagi manusia tercipta dari sari pati tanah. Ya. Nah, sari pati tanah kita rusak. Karena cacing nggak tumbuh. Ya. Karena mikroba nggak tumbuh, mati. Jadi sirkus karbon sama sirkus nitrogen itu tutup. Karena kimia ya, terutama karena termasuk kimia. Nah, rusak, termasuk di atas rusak, sehingga banyak abrasi, nutup Demak, nutup Pati. Ya, akhirnya timbullah banjir rob. Ditambah lagi, ditambah lagi ya, Pak. Penyedotan termasuk di Pati. Kalau di Pati kan di sawah-sawah liar. Kita juga ada namanya teknologi, ada nanti drip. Jadi setiap tanaman kita proyeksi ke depannya itu bisa terukur, baik 1 gelas, 2 gelas, itu 1 juta tanaman bisa. Kita sudah punya cetakannya dari limbah. Kemudian di Demak itu rusak karena apa? Walaupun dibangun seawall percuma. Karena apa? Tanahnya yang ambles, Pak. Iya, Nah, benar. Maka harus dari atas sama bawah.
kalau kita nggak gotong royong antara pemerintah, legislatif. Sebentar Mas, pangapunten Pak Dokter, dengan tadi berfungsi kembali tanah, pori-pori, mikroba ada kembali, Ya. itu memang sangat pengaruh. Loh, itu wajibnya di sana. Oh. Itu Al-Quran yang Sehingga tidak kemana-mana, selesai di tempat, Betul, di tempat. air itu. Betul. Oh. Terus tanah, nggak usah di traktor Pak. Cacing itu membuat biopori itu paling cepat dan paling canggih. Nah, kan cacing dibunuh kan nggak bisa. Cacing kan ada rongga. Ya, Nanti ya, mempertahankan air maupun dengan udara kan gitu. Seharusnya nggak boleh terjadi karena warga Islam di Indonesia banyak itu nggak boleh terjadi gitu loh. Karena petunjuk kita itu luar biasa. Saya Mas, tapi petani kita kan mungkin 80% lebih kan padi, Pak Dokter. Ya. Gimana kalau untuk mengarah ke sana hanya mengandalkan mikroba, cacing dan sebagainya, apa bisa jalan? Sebenarnya padi itu kalau pakai kimia itu baik, tapi masalahnya sekarang kan tidak fasadia, berlebihan airnya kan Ya. mikroba mati, tanah mati sehingga tidak ada rongga. Cacing pun kalau cacing sekarang kan susah. Selesai, gitu. ya. Nah, kita hidupkan lagi, oke lah pakai kimia, tapi dikombinasikan dengan kita kan gitu. Bisa Dengan juga ya, organik. bisa juga. Bisa, kita punya Berapa persentase, Pak Dokter? kita ada di komputer sesuai dengan jenis tanamannya, Oh. dan itu 1 hektar sama 100 hektar. Hanya kita Pak Jawa Tengah aja. Sesuai berarti tadi Tanah itu kebutuhan urusannya tanaman. berapa, Ya. tanamannya apa, tanamannya jenisnya Kembali apa. ke kontur tanah berarti Pak Dokter. Kontur. Ya, kontur tanah sama jenis tanaman yang mau dipakai. Ya, itu ada. betul. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Hmm. Nah, kemudian kita awali dari perbaikan tanah. Setelah itu apa? Walaupun pemerintah masalah pangan, energi lingkungan, kalau nggak pakai itu nggak bakal bisa. Ya tetap terjadi utopis terus. Misalnya kita ya di Amerika itu dijual aja kedelai yang sekarang kita impor 80%. Ya. Itu 10.000 sampai sini. Ya. Di kita 15.000. Ya, betul. Akhirnya apa? Pemerintah kesusahan atau legislatif kesusahan untuk mengatur, marginnya terlalu panjang. Ya, terlalu lebar lah. Lebar. Akhirnya harus impor. Ya. Nah, tugas petani seperti saya lain dengan jenengan sama pemerintah. Kalau saya tugasnya adalah efisiensi dan masyarakat Nahdien, Muhammadiyah, Kristen. Nanti ketika saya bisa rendemen itu katakanlah hampir sama dengan Amerika. Ketika Amerika nakal nurunkan harga 2.000 jadi 8.000, pemerintah kita nggak begitu susah. Karena marginnya kan ini oke lah kita juga turunkan gitu. Ya. Sekarang panjang sekali. Ya, 5.000. Beras juga sama. Beras kita tuh rendemennya rata-rata 50. Di Klaten itu 42. Di Demak itu sekitar 65. Nasional itu ya nggak ada 50. Ya berat kalau nggak impor. Telo sing telo Pak ya. Telo di Pati itu penyangga telo nasional. Pabrik paling banyak. Ya. Itu rendemen cuma 35 rata-rata. Dan orang di sini kan tahu ya 35. Sedangkan di Thailand sekitar 50. Ya, terancam juga. Pabrik gula sudah tutup. 80% pabrik gula di Jawa Tengah BUMN sudah 80% gulung tikar. Di Pati juga sama 80% dan itu bertambah. Ya. Yang paling korban apa? Mesti paling ambruk dulu adalah petani. Ya. Karena paling lemah. Ya. Artinya yang dilindungi bukan petani, juga pengusaha besar harus dilindungi. Pokpen, konfit, peternak besar. Ya. Itu sebenarnya belum mandiri. Karena komponennya, elemennya masih impor. Power. Nah, sekarang kalau Koperasi Merah Putih, misalnya ada itu, ya percuma misalnya jenengan mendirikan koperasi di sini. Ya. Pertama itu. Kemudian yang mau ditembak siapa? Saingan itu siapa? Mau mematikan telonya tanggane. Dan ketika pun per desa dikasih 3 miliar, nggak bakal menang lah Pak. Misalnya bertarung dengan jenengan. Jenengan petani, saya tahu. Ya. Jenengan punya dana lebih 3 miliar, 10 miliar. Lah yang Merah Putih lawan jenengan. Ya jelas gak kalah pengalaman, nekatnya, apanya kalah semua. Jadi ujungnya itu harus dari atas, dari Pak Muhaimin, dari Pak Prabowo. Ya.
Jadi lawan kita sebenarnya yang kita mau tembak adalah luar negeri. Ya, setuju. Lah itu yang harus kita bangun secara nasional. Jawa Tengah harus memulai, jenengan harus memulai. Jenengan punya masa banyak, dapat 20 parlemen, Pak. Ya. PKB loh, PDI 24. Kalau saya kan nggak boleh berpartai. Tapi Ya. kan saya support. Ya harus. Partai apa saja saya nggak peduli. Iya, betul. Loh, kalau nggak ada gitu mah nggak connect nanti, nggak jalan, Iya. nggak saling support. Betul. Nah itu loh. Ini Dokter Subri ya, Mas ya. Saya kenal waktu beliau menjadi narasumber waktu di provinsi malah wong Pati banget. Saya selama udah lama. Selama udah lama, bahkan 2000 berapa Mas? Saya ke tempatnya jenengan Pak Gung itu. Iya, lama. Iya, tapi nggak ketemu. Sebenarnya kita ada saudara lama. Iya. Udah lama. Sudah lama. Mas mungkin sayangnya saya jatah Kompas TV kemarin sudah tak pakai. Kemarin saya masuk ke MBG terus sampah, ini kan dari sorotan saya, sampah harus selesai, saya targetnya sampah itu selesai di kecamatan Mas. Kecamatan, nah iso desa lah, tapi maksimal tuh kecamatan selesai, bisa itu. Nanti bahkan untuk residunya, uang 4,5 ton itu residunya hanya sekitar 35 kilo residunya, itu untuk konblok, ada juga yang untuk pupuk juga ada, itu terus saya juga ke RTLH kemarin. Lah mungkin untuk ke depan, tapi tahun ini sudah selesai, sudah habis tak tanyain. Maksudnya kan ya bisa ngopeni kemudian ini, yang ngopeni ini. Itu Januari Mas, Januari setengah tahun ya Le. Tapi tak yang setengah tahun, nanti tak sampaikan itu ke sana. Dan sebenarnya sampah itu nggak akan selesai kalau nggak pakai teknologi kita. Magot Mas. Bukan, ini karena Selam itu total solution, baik untuk pertanian maupun sampah dari satu. Kalau sampah dibikin blok macam-macam itu kosnya tinggi. Jadi rencananya kalau saya punya uang Pak ya, sini bukan untuk pertanian saja, tapi pengolahan sampah yang anorganik, kita anorganik sudah, tapi belum aqua bisa jadi stick free pada ini. Tapi sebenarnya kalau sampah yang aneh-aneh itu, nah kalau organik udah selesai lah. Kita udah punya. Sing sampah plastik aneh-aneh itu, kita akan bikin pabrik tahu atau gula. Pabrik tahu, pempes apa-apa. Ya, betul. Daripada dibuat blok, daripada buat bioplastik solar, itu terlalu mahal. Iya, Mending ongkosnya itu terlalu. dibakar untuk bukan pembangkit listrik, mahal juga. Buat ketel. Ketel untuk buat tahu. Daripada itu paling efisien itu nggak ada yang ngalahkan seperti di Sidoarjo. Selesaikan di Pati Pak, contoh itu. Contoh harus di Pati. Jadi Pamunten, sampah plastik utuh apa sudah Sampah yang nggak sortir? Gitu. Nggak perlu sortir nggak apa-apa. Kalau sortir kan kita udah punya, lotnya nanti lihat. Ya. Seperti itu. Nah, iya malah. Jadi kalau pupuk, kenapa organik nggak pernah berkembang? Karena nggak presisi, nggak ada ukurannya. Misalnya pabrik pupuk banyak, misalnya pabrik A, B, C, D, itu pupuk itu bagus atau enggak? Masyarakat tidak pernah tahu. Dan ketika yang tahu memberitahu, ya nanti yang dilatih berikutnya itu jelas dia akan bisa sesuai yang dia lakukan. Kalau kita Pak, jenengan dari Semarang, dari Karaban bisa mantau pupuk itu bagus enggak? Kalau bagus, listriknya akan hidup. Karena ada fermentasi, jadi listrik, jadi gas. Listrik ini hidup Pak. Tadi bisa tampil lewat CCTV seperti punya saya, hidup, berarti ada proses fermentasi yang jalan. Maka pupuknya mesti bagus karena sudah ada fermentasi. Karena nyatanya bisa menghidupkan. Bisa hidup listrik dari jauh, berarti hidup. Maka cacing akan hidup semua. Yang lain organik itu oke lah, bagus teorinya, tapi selama 20 tahun di Indonesia nggak pernah berhasil karena nggak ada kontrol yang presisi. Iya. Jadi ini nggak jelas kualitas kandungan. Nanti kita tunjukkan ya, kandungannya kita mesti jelas karena apa? Punya lab yang alami. Nanti kita ada semua di sini, kita tunjukkan satu persatu. Wah, ini kudu masuk TV aja ngalamu ya. Sudah TV kita Mas. Kita itu teknologi ini sudah mewakili Pati juara nasional. Jateng apalagi Jateng. Berarti sudah diperiksa oleh perguruan tinggi maupun swasta. Ya. Perguruan tinggi swasta sudah diimunisasi. Kita sudah dicecar sama profesor, nggak ada satupun bantah.
Masalahnya sekarang kita butuh orang-orang idealis dan baik hati. Yang mau peduli, yang mau turun tangan. Rata-rata kepala desa itu nggak ada yang nolak ini, Pak. Masalah sudah kadung ditekan bandar. Dulu yang bandari jadi kepala desa siapa, akhirnya mau bangun, nggak jadi karena dimarahi oleh bandarnya. Kenapa desa yang ada? Karena yang nggak pakai bandar itu bisa jalan. Bisa jalan, ada uangnya, baru bertahap itu loh. Ada berapa Mas di Pati, Mas? Di Pati berarti ada 5. Oh, 5 sampai percontohan. Di mana? Di Ngemplak itu karena kepala desanya ganti, ya kadang-kadang satunya yang ngalujen enggak, kecuali makanya kalau menurut saya itu kapal selam itu untuk 3 desa, satunya ganti kan 2-nya belum ganti. Jadi harus dijimik. Nah kalau satu, walaupun sekarang ya misalnya nggak jalan karena manajemen, tapi kita rancang itu 100 tahun lebih kekuatannya itu. Misalnya ganti periode besok jadi lagi atau ya ini itu bisa dihidupkan lagi. Seperti pabrik gula Jepang itu. Ya. Makanya pemerintah Pak Ampran itu akan stres terus itu. Siapa pemerintah akan stres kalau kita berani diuji profesor apa. Kita udah kemarin stafnya Pak Menteri Pak Ali Agus staf kalinya. Kita nggak bisa apa-apa. Kita kasih seperti itu rendemen, Pak. Lah rendemen kita itu 50. Di Pati cuma 5. Kita seperti Thailand. Cuma masalahnya telonnya Mas Mol yang nanam Mas Mol. Itu dibeli sama dengan rendemen sama. Artinya apa? Jangan harus hadir membuat kelompok. Ya koperasi Merah Putih di sana, Pak. Ya. Nanti kelompok petani organik yang mempunyai rendemen 50 ditabung sendiri. Ya. Bukan kita akan bersaing dengan teman loh, kita bersaing luar negeri. Ya. Lah. Para pengrajin atau pabrik telo itu justru kita protek juga. Karena kita sekarang mau yang berantem kan bukan dengan tetangga, tapi luar negeri. Sebentar Mas, ini tadi dengan rendemen seperti itu juga faktor tadi ya, faktor sistem pengolahan yang benar. Betul, Fasatia karena yang disedot itu banyak. Nutrisinya ya. Iya. Benar. Ya ini bisa dibedol aja nanti rasanya beda, ada yang telo untuk AKPK ada dimakan. Kalau mau coba nanti bedol sembarang coba. Dirasakan rasanya itu lebih padat, lebih empur. Beda ya. Boleh silakan itu. Langsung real kita kan nggak pakai won. Dan rata-rata program-program dari pemerintah, aspirasi, zakat, itu paling panen perdana butuh kita sekali. Nah ini berkali-kali, ya toh? Mandiri. Tapi kalau disupport ini bisa dikasihkan, dibangun bersama, ya itu saya bisa. Kalau saya sendiri nggak mampu. Karena butuhnya apa Mas? Butuhnya ya gotong royong, jenengan menggerakkan dana untuk ngawal petani. Oke. Itu aja. Teknologi kita jaminan gini Pak. Saya ada MOU di tiap desa. Saya nekat. Bila serat teknologi itu gagal, nggak nyala Pak ya. Misalnya habis 1 miliar, saya akan ganti 1 miliar. Itu MOU Bu Febi yang tangan. Notaris. Saya nekat itu karena apa? Ya harus berani kalau contoh lihat. Alhamdulillah nggak ada yang komplain. Tapi ada KPI-nya. Pekerjaannya misalnya, loh Pak Sobri kata di media bisa ngurupkan 100.000 watt, lah ini kok cuma 1.000 watt. Lah desa kuatnya membeli genset 1.000 watt, biasa tantangan 1.000 watt.